Alhamdulillahilladzi farada 'alaina as-siyam litadhibin nufus wa tasfiyatiha 'anil dhunub war-radha'il wad-dara'ir wa yanbaghi lil mu'mini an yahtarima shahra Ramadan wa yahtarida minal munkarat wa yastaghila bit-ta'at minas salati wat tasbih wat tadhkir wa tilawatil Qur'an. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minas syaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Min qawlihi man fariha bi dukhuli Ramadan harramallahu jasadahu 'alan niran. Amma ba'du, fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Di kesempatan yang mulia ini, khatib mengajak pada dirinya dan hadirin pada umumnya, mari kita bersama-sama selalu meningkatkan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan berupaya maksimal menjalankan perintah-perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala dan sekaligus diikuti dengan menjauhi larangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita berharap kepada Allah, berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan ketakwaan kita ini bisa mengantarkan diri kita menjadi hamba Allah yang termulia, menjadi hamba Allah yang bahagia, hidup di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala besok di hari kiamat. Inna akramakum innallahi atqakum. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Hari ini merupakan Jumat terakhir pada bulan Sya'ban. Kita sudah berada di penghujung bulan Sya'ban. Mungkin 3 hari lagi kita memasuki bulan suci Ramadan, yaitu salah satu di antara 12 bulan dalam ajaran Islam yang
kita diberi umur panjang, diberi kesehatan yang prima jasmani dan rohani, bisa menjalankan ibadah di bulan suci Ramadan tahun ini 1445 Hijriah. Ma'asyiral muslimin rahimahumullah. Dalam sebuah hadis dijelaskan dari Salman Al-Farisi, baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam setiap akhir Sya'ban beliau memberikan wejangan khutbah kepada para sahabat. Khatamna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi akhir Sya'ban. Rasulullah berkhutbah di akhir Sya'ban. Qala ya ayuhan nas qaddallakum syahrun azimun mubarakun. Rasulullah berkata, hai manusia, telah datang kepadamu bulan yang mulia dan bulan yang berkah. Fihi Lailatul Qadri khairun min alfi syahr. Di dalam bulan suci Ramadan ini ada yang dinamakan Lailatul Qadar. Utamanya adalah 1000 bulan dibandingkan jika kita beribadah di luar bulan suci Ramadan. Wa ja'ala siyamahu fardatan. Allah jadikan puasa di bulan suci Ramadan ini adalah sebuah kewajiban bagi kamu sekalian. Wa qiyama lailatihi mutatawwi'an, dan menjalankan salat malam, yaitu salat tarawih, adalah merupakan kesunatan bagi kaum sekalian. Barang siapa yang menjalankan kesunatan di bulan suci Ramadan ini, diberi pahala oleh Allah ibarat orang menjalankan kewajiban di luar bulan suci Ramadan. Barang siapa yang menjalankan kewajiban di bulan suci Ramadan ini, diberi pahala seperti orang menjalankan ibadah fardu di lain bulan suci Ramadan sebanyak 70. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Begitu mulianya bulan suci Ramadan yang akan kita lalui nanti. Oleh karena itulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memperingatkan pada kita sekalian sebagai umatnya, karena pada umumnya kita ini kadang-kadang lupa apa keistimewaan yang ada di bulan suci Ramadan ini. Sampai-sampai Nabi bersabda, An-Ali bin Abbas radhiyallahu anhuma annahu qala, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu law ta'lamu ummati ma fi Ramadan tatamannau an takuna as-sanatu kulluha Ramadan. Kanjeng Nabi bersabda, hadis dari Ibnu Abbas, saya mendengarkan Rasulullah sallallahu alaihi bersabda, andai kata umatku ini tahu
bulan suci Ramadan. Ini adalah sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita ingat seperti ini, peringatan bagi kita, kadang-kadang kita lupa. Masuk bulan suci Ramadan, kita biasa saja sebagaimana bulan-bulan sebelumnya. Mengapa baginda Rasulullah mengatakan seperti itu? Li'anna al-hasanata fihi mujtama'atun. Karena di bulan ini kebaikan itu dikumpulkan, wa mudha'afatan dilipat gandakan manakala umatku menjalankannya. Wa ta'ata maqbulatun, taat-taat umatku pada bulan suci Ramadan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa ta'ati mustajabatun, doa-doa yang diperbanyak oleh umatku di bulan suci Ramadan ini pasti diijabahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Wadzunuba maghfiratan, dosa-dosa umatku di bulan suci Ramadan ini diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Wal jannatu mustaqatun lahum, dan surga Allah menanti menunjukkan bagi orang-orang yang menjalankan puasa di bulan suci Ramadan ini. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Untuk itu di khutbah yang singkat ini kami mengajak apa yang harus kita lakukan dalam persiapan menghadapi bulan suci Ramadan ini. Yang pertama, hati nurani kita dengan datangnya bulan suci Ramadan ini merasa gembira, dan itu nilai keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, bahwasanya kita adalah orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man farha bi dukhuli Ramadan, harramallahu jasadahu 'alan niran." Orang yang merasa gembira datangnya bulan suci Ramadan, Allah mengharamkan jasadnya dari api neraka. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Amanah yang kedua adalah kita kalau sudah memasuki bulan Ramadan menjalankan puasa untuk memenuhi panggilan Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Allah memanggil, hai orang-orang yang beriman, telah diwajibkan kepadamu berpuasa sebagaimana diwajibkannya sebelum kamu, supaya kamu menjadi orang yang bertakwa pada Allah Subhanahu wa taala. Di siang harinya kita berpuasa, tidak hanya sekedar menahan lapar dan dahaga, tetapi puasa kita ini adalah puasa yang betul-betul kita bisa menjaga hal-hal yang membatalkan puasa dan hal-hal yang membatalkan amalia pahala orang yang berpuasa. Untuk itulah puasa yang kita lakukan pada bulan suci Ramadan yang akan datang ini kita tinggalkan, tidak hanya puasa umum, tetapi kita tinggalkan puasa khusus, di mana kita bisa menjaga hal-hal yang menghapus dosa, atau yang menghapus amal ibadah puasa kita. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Itu yang kedua. Yang ketiga adalah kita ikuti salat tarawih yang merupakan lanjutan dari puasa bulan suci Ramadan. Orang yang betul-betul menjalankan puasa Ramadan itu adalah siangnya
ibadah sholat tarawih. Karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menegaskan, man shoma Ramadan imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi, wa man qama Ramadan ila yatin imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi. Jadi siangnya kita berpuasa, malamnya kita sholat tarawih. Kita belum sempurna. Seandainya siang kita berpuasa, malam tidak sholat tarawih. Lebih tidak baik lagi adalah orang yang tidak berpuasa, tapi dia sholat tarawih. Dan lebih fatal lagi, tidak puasa dan tidak sholat tarawih. Yang baik adalah puasa di siang hari dan malamnya menjalankan ibadah sholat tarawih. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kegiatan yang ketiga adalah tilawatil Quran, mensyiarkan agama Allah melalui bacaan Al-Quranul Karim. Untuk itu tempat-tempat ibadah kita pahami semuanya. Di bulan suci Ramadan tidak sepi dari bacaan Al-Quranul Karim. Ini menunjukkan syiar agama melalui bulan suci Ramadan dengan membaca Quran. Afdal ibadati ummati tilawatul Quran. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, utama ibadah daripada umatku adalah membaca Al-Quran. Apalagi di bulan suci Ramadan. Yang keempat adalah kegiatan kita bersedekah. Kita galakkan bersedekah. Bahkan pada bulan suci Ramadan ini Rasulullah menegaskan, orang yang bersedekah kepada orang yang berpuasa, maka dia memperoleh pahala sebagaimana orang yang berpuasa. Demikian juga amalia sholat yang lain bisa kita lakukan, mengikuti perhatian juga kita galakkan, sehingga di bulan suci Ramadan ini bisa kita isi dengan amalia yang baik, dan mudah-mudahan itu menjadi sarana kita untuk menyelamatkan kita ke hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kita menjadi orang yang tidak memiliki dosa. Kita menjadi kayana waladatu ummuh, bagaimana kita waktu dilahirkan oleh ibu kita. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Itulah hal-hal yang bisa saya sampaikan dalam khutbah ini untuk memperingatkan kita sendiri bagaimana menghadapi bulan suci Ramadan ini. Mudah-mudahan kita bisa mengisi dengan amalia yang baik. Amin. Allahumma amin. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shaalihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azim wa nafa'ani wa iyyakum min al-ayati wa dhikri wa taqabbal minkum bil innahu was-sami'ul 'alim.